Kita telah membaca tadi firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, tema yang saya angkat dari teks ini adalah gereja Tesalonika yang menjadi gereja yang punya teladan ya bagi orang percaya. Di ayat yang ketujuh mengatakan, Paulus mengatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan pada semua yang percaya di Makedonia dan Akaya. Nah, saudara bisa lihat ayat ini yang mengatakan ya bahwa mereka ada di Tesalonika, tapi mereka menjadi teladan sampai ke sebelah utara, Makedonia dan Akaya. Kalau saudara lihat peta dunia itu ya, itu Tesalonika ini sekarang itu ada negara Yunani, di utaranya naik lagi, ada satu kota namanya Albania, ada lagi satu kota namanya Bulgaria, dan juga ada lagi Montenegro dan Serbia. Nah, itu daerah sekitar Makedonia. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat gereja Tesalonika ini adalah hasil penginjilan Rasul Paulus dan teman kerjanya Silas. Kita akan menemukan sejarah berdirinya gereja itu di Kisah Para Rasul pasal 17, di mana Paulus dan Silas biasanya dia pergi ke kota dan dia mencari sinagoge orang Yahudi. Nah, di Tesalonika beberapa sahabat, ya sahabatnya orang Yahudi, mereka bertemu di sinagoge, berargumentasi dengan orang-orang Yahudi dari kitab suci mengenai mengapa Yesus harus menderita, bangkit dari kematian, ialah Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Ada orang Yahudi yang percaya dan ada juga orang Yunani yang percaya. Tetapi orang Yahudi yang tidak percaya menjadi marah, iri kepada Paulus dan Silas. Lalu orang Yahudi mengadakan huru hara dan menganiaya Paulus dan Silas karena situasi di kota itu tidak baik. Mereka meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea. Nah, jadi saudara, pemberitaan Injil di Tesalonika menghasilkan satu gereja, yaitu gereja Tesalonika. Maka itu Paulus menulis surat ini untuk menguatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, memperingati orang akan bahaya murka Allah pada mereka yang menentang kebenaran Allah dan menolak Kristus. Tapi intinya, saudara-saudara, kita lihat Paulus memuji akan iman mereka. Nampaknya gereja Tesalonika ini mayoritasnya adalah orang Yunani. Kenapa? Karena Paulus mengatakan itu mereka meninggalkan penyembahan berhala dan percaya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa ya, orang Tesalonika ya. Nah, Paulus mengatakan bahwa mereka adalah gereja, gereja Tuhan. Mereka ada orang pilihan dan mereka menjadi teladan bagi semua orang percaya sampai ke Akaya, sampai ke Makedonia. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Karena itu Paulus mengatakan, yang pertama, aku bersyukur katanya kepada Allah atas gereja ini karena mereka telah menjadi teladan bagi orang percaya. Teladan apanya? Iman mereka. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-7 ya. Saudara perhatikan itu ya.
iman mereka yang pertama. Bagaimana mereka berpaling kepada Allah dari berhala untuk melayani Allah yang hidup. Ayat 9. Ya, jadi menunjukkan orang-orang Yunani ini yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di mana Paulus memberitakan Injil yang solid, pengajaran ajaran yang Alkitabiah kita katakan ya, tentang doktrin keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, itulah yang mereka yakini. Itulah yang mereka percaya apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Jadi, Paulus mengatakan, aku bersyukur di gereja ini. Dan bagaimana mereka bisa punya teladan tentang iman mereka. Jadi maksud iman itu apa? Maksud iman adalah apa yang mereka terima dari Paulus yang diajarkan, yang mereka yakini, mereka percaya gitu loh. Percaya Yesus adalah juru selamat manusia yang datang menebus dosa manusia. Saudara-saudara, gereja memang harus tetap mempertahankan, mengajarkan dasar doktrin keselamatan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, pada waktu Paulus menulis surat ini, ya beberapa tahun, mungkin berapa tahun kemudian, mereka masih tetap memegang ajaran ini ya. Atau maksud saya, memegang teguh akan pengajaran doktrin keselamatan yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahwa Yesus yang mati itu sesuai dengan kitab suci, dia adalah Kristus dan dia adalah juru selamat dunia. Maka itu yang disampaikan, yang beritakan oleh gereja Tesalonika sampai ke Makedonia, sampai ke Akaya. Saudara-saudara, sampai abad keberapa Tesalonika, gereja mula-mula ini tetap teguh berpegang kepada pengajaran Paulus ini, atau mereka tetap memegang iman kepercayaan mereka. Memang kita tidak mendapatkan banyak sejarah ya tentang gereja ini. Mungkin juga bisa sampai abad kedua, mungkin bisa sampai. Nah, saudara-saudara, nama Yesus merupakan adalah pusat pemberitaan Injil Rasul Paulus. Kenapa? Kalau kita ingat kembali, saudara-saudara, nama Yesus itu dan yang disebut Kristus, ini menjadi dasar keselamatan bagi kita. Waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria, dia kan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yesus dan dia Kristus. Dan kemudian orang Samaria berjumpa dengan Yesus, di mana Yesus memberitakan Injil, memperkenalkan dirinya sesuai dengan kitab suci. Akhirnya orang Samaria kan menjadi percaya, Yohanes 4:42. Nah, saudara bisa katakan, ini adalah pernyataan iman pertama kali di luar orang Yahudi, orang Samaria yang mengakui, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Kita bisa baca itu di ayat 42. Wah, ini merupakan dasar yang tidak bisa kita geser dari gereja lokal, saudara-saudara. Dan nama Yesus bukan hanya satu nama saja, maksudnya bukan hanya nama doang, tapi ini memiliki pengertian arti yang dalam keselamatan.
Bukankah pada waktu malaikat datang kepada Maria, kamu akan mengandung the Son of God, ya kan? Di mana Roh Kudus akan turun kepadamu. Kamu harus memanggil dia, namanya siapa? Yesus. Karena dia akan menyelamatkan dosa manusia. Saudara juga bisa baca di Lukas pasal 1 ayat 31, 35 dan juga Matius ayat 1 dan 21. Yesus juru selamat. Kemudian Petrus banyak ya. Dalam pengajarannya mengatakan kepada orang Yahudi dan kepada bangsa-bangsa lain, tidak ada nama di kolong langit ini, ya, nama yang kepada manusia di mana manusia bisa diselamatkan. Itu Kisah Para Rasul 4:12. Namanya siapa? Yesus. Nah, kan kita sekarang kan bukan aneh lagi ya, memang terjadi. Ada pendeta kan Erastus mengatakan, Yesus bukan juru selamat. Nah, bayangkan itu. Sudah jelas Alkitab mengatakan itu. Malaikat datang kepada Maria. Namanya Yesus, dialah yang akan datang menyelamatkan dosa umatnya. Orang Samaria mengatakan dia juru selamat dunia. Aduh saudara, sangat jelas. Tapi kok mereka yang katanya sudah punya titel dokter itu macam-macam masih tidak percaya apa yang dikatakan Alkitab, firman Tuhan. Tapi diputar-putar balik katanya, oh yang juru selamat itu adalah Yehovah, bukan Yesusnya. Saudara sudah, oh ini penting bagi kita sebagai gereja lokal. Apakah zaman sekarang gereja masih memegang teguh akan ajaran ini? Tapi nampaknya sudah tergeser saudara. Dan gereja modern telah mengadopsi pemahaman universal, banyak jalan ke surga. Dengan bahasa sehari-hari, banyak jalan ke Roma. Oi, no. Only one way, no, to heaven. Through Jesus Christ. I'm the way. I'm the truth and I'm the life. Nobody come to Father except through me. Oh, itu sangat jelas, saudara-saudara. Ini doktrin yang sudah absolut. No other way. No other way. Only one way. The mediator is Jesus. Jesus Christ. Jesus is the great I am. He's mengatakan great I am itulah. Yesus adalah Yehova. Tapi namanya manusianya, Yesus itu, dia adalah the Lamb of God yang mengorbankan diri, mati menebus dosa manusia. Maka Paulus bersyukur kepada gereja ini, memuji agamanya. You gereja, gereja Tesalonika, kamu semua menjadi teladan bagi semua orang percaya. Luar biasa. Ya, kita juga harus menjadi gereja yang teladan, tetap teguh akan kebenaran firman Tuhan dan tetap berpegang teguh akan doktrin keselamatan yang absolut. Kemudian yang kedua, saudara, teladan mereka itu pelayanan kasih mereka. Kita lihat yang pertama yang penting itu doktrin ya. Yes, kita mengatakan keselamatan, doktrin itu penting. Tapi doktrin yang sehat, nah kita kan doktrin sound doktrin yang sehat akan mempengaruhi sikap karakter kita. Harusnya semakin kita mengerti, memahami akan firman kebenaran Tuhan dengan bijak dan bijak dalam mengimplementasikan firman Tuhan di dalam tindakan kita. Dan kita bisa mengekspresikannya melalui tindakan kita, yaitu kasih kita kepada sesama anggota gereja lokal. Saling mengasihi, saling peduli, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada semua orang. Demikian Paulus menulis kepada jemaat di Galatia pasal 6 ayat 8 dan 10, saudara bisa baca. Jangan jemu-jemu berbuat baik atau buat kebajikan.
Jika masih ada kesempatan, mari kita buat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita, sama kita, saudara seiman kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, Paulus sangat bersyukur kepada Allah akan iman mereka dan usaha kasih mereka. Ya penting kasih itu ya, saudara. Itu Paulus mengatakan juga ya di 1 Korintus pasal 13. Jika aku, katanya, bisa berbahasa bahasa dunia ini dan bisa berbahasa malaikat juga, banyak kan? Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, nah aku sama dengan gong yang berdengung, yang dipukul gong tuh, gitu ya, bungung, bungung berdengung ya, dan simbal yang dibunyikan hanya bergemerincing. Simbal itu seperti satu alat musik yang hanya bergerincing apa gemerincing ya. Ya jadi dia hanya monoton, bunyinya monoton gitu loh. Ya tidak ada irama kan begitu. Ya, ini ibaratnya hidupnya monoton, tidak berirama. Kalau musik yang bagus ya, kita nyanyi kan, dia tidak monoton, tapi dia berirama gitu kita nyanyi kan enak ya, enak sekali situ. Nah, demikian ya juga dalam hidup sebagai orang Kristen, ya kita gereja Alkitab ya, kita punya our doktrin yes, tapi kita juga punya tindakan di mana pelayanan kasih kita ya. Akhirnya kita ini hidupnya seperti orang yang hidup ya, balance, ya tidak monoton. Ya dalam hidup kita memiliki sesuatu yang mengekspresikan sesuatu sehingga orang bisa melihat akan kesaksian hidup kita. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga teladan mereka. Kesabaran, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kesabarannya apa? Ya, zaman dulu, saudara, ya orang-orang percaya tidak mempunyai, belum mereka mempunyai gedung gereja besar, belum mempunyai satu administratif gereja yang manajemennya yang bagus, itu kan. Kan mereka kan adalah jemaat yang dihasilkan pelayanan oleh Rasul Paulus kan. Mereka pakai rumah, ya kan? Mereka bisa kumpul di mana-mana, di rumah teman-teman dan sebagainya. Nah, mereka juga mendapat tantangan, kesulitan ya. Karena iman, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Apalagi tantangan dari orang Yahudi. Orang Yahudi juga mengajari orang Kristen. Yuk kalau udah Kristen ikut kami lagi dong. Gitu loh. Harus pegang hukum Taurat. Baru yuk bisa selamat kan. Nah mereka mendapat kesusahan. Mereka juga tahu. Paulus waktu menginjil di Tesalonika-nya. Aduh babak belur. Ya, diancam, dianiaya. Akhirnya Paulus diminta supaya tinggalkan Tesalonika, pergi ke Berea. Oh, mereka tahu, sadar itu. Tapi di dalam kehidupan sebagai orang percaya di Tesalonika pada masa itu ya saudara-saudara, dapat kesulitan, ancaman mungkin dari orang yang benci mereka, mereka selalu sabar, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di pasal keempat, pasal keempat Tesalonika, Paulus menghibur mereka tentang bahwa Tuhan Yesus akan datang. Orang-orang yang sudah mati itu, di mana mereka mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Mereka yang masih hidup akan tiba-tiba akan diangkat, di rapture ya. Nah, saudara bisa baca sana. Nah, mereka sebenarnya sabar dalam pengharapan dalam Tuhan itu mereka mengharap Tuhan bisa datang gitu ya. Menanti, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk di rapture. Tapi mereka satu persatu meninggal, meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah generasi ini, saudara ya, pergi,
Apa yang terjadi dengan gereja Tesalonika? Memang kita tidak mendapat banyak sejarahnya ya. Apakah gereja ini masih tetap seperti generasi pertama yang berpegang teguh akan jalan keselamatan atau doktrin keselamatan? Memang juga tidak ada kita dapat informasi. Ya. Tapi yang penting Paulus mau mereka adalah orang-orang yang punya teladan baik. Karena mereka sabar dalam segala sesuatu. Sabar pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita lihat teladan yang berikutnya, saudara. Mereka menjadi pengikut Paulus dan menjadi pengikut Kristus. Di ayat yang ke-6 ya, kita bisa baca ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Tapi di sini sebagai yang bagus terjemahan itu harus the followers. Ya, King James coba betul ya. Maka and ye became followers ya. Ada terjemahan yang bagus followers, pengikut, pengikut Paulus. Kenapa menjadi pengikut Paulus? Pengikut Paulus artinya mereka mengikut ajaran yang diajarkan Paulus. Gitu. Tidak bergeser dari ajaran Paulus. Dan mereka juga mengikuti teladan Paulus bagaimana dia banyak menderita. Dia bekerja atau melayani tidak membebankan orang. Nah, hebat Paulus ya. Kemudian itu yang utama menjadi the followers of Christ. Nah, ini yang paling diutamakan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 2, Paulus juga mengatakan kepada orang Korintus, jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, mereka harus menjadi pengikut Yesus, pengikut Paulus, ya, itu mengikut pengajarannya gitu. Dan mencontohi teladannya, tentu yang utama adalah pengikut Kristus. Teguh berpegang kepada pengajaran kan, dan meneruskan pengajaran itu ke generasi yang berikutnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Gereja lokal harus membawa orang kepada Kristus. Itu yang menjadi paling utama ya, dalam pelayanannya. Nah, saya senang dengan apa yang diberikan teladan yang bagus dari Yohanes Pembaptis, saudara. Dia punya murid dan dia meminta muridnya ikut Tuhan. Kenapa? Di Yohanes 3:30, oh dia membuat satu kata yang sangat saya senang dengan ayat ini ya, bahwa Yesus itu harus bertambah-tambah, ya kan? Aku harus semakin berkurang. Yesus harus terkenal. Saya harus makin tidak terkenal dong kalau saya pakai aplikasi sekarang kan. Ya, Yesus yang harus dijunjung tinggi. Saya tidak boleh dijunjung tinggi. Tidak boleh saya mengambil kemuliaan dari Tuhan. Kemuliaan harus diberikan kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Kristus. Ya, saudara-saudara, gereja lokal harus membawa orang kepada Kristus, menjadi followers of Christ. Nah, ya, tugas kita adalah tugas di mana kita harus preach the word. Ya, kita harus tetap konsisten memberitakan firman kebenaran dalam keadaan baik atau tidak baik. Ini tentu mencakup kebenaran-kebenaran Allah yang hakiki, yang sejati. Ya, kita tidak akan berkompromi ya dengan dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini adalah tugas daripada gereja lokal kita. Nah, seperti yang di Paulus inginkan kepada jemaat Tesalonika dan jemaat di kemudian hari, saudara-saudara. Tentu harapan Paulus, gereja harus memiliki teladan, ya,
teladan bagi semua orang. Teladannya adalah tentu yang pertama itu adalah iman. Iman itu tentu ada hubungannya dengan doktrin. Nah, doktrin pengajaran. Pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, mari kita sebagai gereja kecil, ya kadang-kadang kita juga merasa, aduh gereja saya kecil, nggak banyak orang ya. Rasanya apa? Rasanya, wah kita ini uh, tidak punya apa-apa. Tapi ingat, kita punya Tuhan Yesus ya. Memang kita tidak punya properti. Tidak punya properti maksud saya itu nggak punya gedung, nggak punya fasilitas yang memadai. Kan gitu. Tapi kita punya Tuhan Yesus. We are the follower of Christ. Kita mempunyai, artinya kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Kita terus sharekan, kita terus preach, kita terus memberitakan. Ya, Tuhan mau gereja kita menjadi gereja yang tidak kompromi, teladan kepada yang lain. Ya, tetap ya sabar dan menanti kedatangan Yesus. Kalau lihat keadaan sekarang kan, rasanya kita tuh, aduh, ini dunia ini semakin kacau dan kesesatan semakin merajalela di tengah-tengah orang Kristen, kan? Kekacauan terjadi dalam gereja, apalagi di masyarakat. Udahlah, kita sih nggak bisa harap kan. LGBT begitu masif mempromosikan diri dalam segala hal, di dalam segala aspek hidup masyarakat, ya kan? Mereka bisa pakai mensos, bisa pakai apa saja untuk mempengaruhi, untuk merusak anak kita. Ini adalah pekerjaan si setan ya, yang ingin mengacaukan manusia dan juga mau menyesatkan manusia sehingga mengikut dia binasa. Maka itu mereka yang menolak Yesus, menolak kebenaran dan melawan kebenaran, wah, ya dia tidak akan terlepas daripada the wrath of God, murka Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus di akhir zaman ini, dan kita boleh mengimplementasikan, aplikasikan firman Tuhan sehingga kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Tuhan memberkati kita dan memberkati gereja kita. Mari kita berdoa.